私と付き合って。Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang pria otaku yang sangat menyukai anime dan video game dua dimensi. Ia merasa tidak suka dengan kehidupan nyatanya, dan hal itu membuat keberadaannya di waktu SMA tidak dirasakan orang lain, hingga ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang menyukainya. Mulai saat itu, kehidupannya pun berubah, yang awalnya sangat menjauh dari kisah asmara di dunia nyata. Tapi nyatanya, ia menikmati dan tak bisa berpaling dari hal itu. Nah, bagaimana kisah seru mereka? Mari kita simak bersama, dan ini dia alur ceritanya. いるけど。今まで一度もサボったことないのに。いや、キャラ。Bermula dengan seorang pria bernama Tsutsui. Ia selalu menikmati kehidupannya bersama karakter-karakter anime yang disukainya. Ia sangat mencintai karya dua dimensi, dan hal itu membuat keluarganya merasa ada yang aneh dengan kepribadiannya. Dalam pandangan kehidupan nyatanya, ia selalu mendapat hal-hal aneh. Ia sangat benci terlibat dalam masalah di dunia nyata, tapi nyatanya ia tak bisa menolak untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Dan saat di sekolah, ada juga seorang pria otaku yang bernama Ito. Ia sepemikiran dengan Tsutsui, dan lebih menyukai kehidupan dua dimensi seperti di anime daripada di dunia nyatanya. Tapi ada seorang pria lain bernama Mitsuya yang selalu mengganggu mereka. Bahkan ia meminta Tsutsui untuk menggantikan dirinya saat dipanggil kepala sekolah. Anehnya Tsutsui mau saja akan hal itu. Tapi hal itu malah menjadi keberuntungan bagi Tsutsui. Karena di sini ia pertama kali bertemu dengan gadis bernama Iroha Igarashi. Nani? Gadis imut yang membuat perasaan Tsutsui terasa bergetar. Mereka ditugaskan untuk membersihkan kolam renang berdua. Tapi karena tingkah Tsutsui yang tak pernah sedekat itu dengan gadis, hal itu malah membuat mereka masuk ke kolam tersebut tanpa sengaja. Anehnya, di sini tiba-tiba Iroha mengatakan bahwa ia menyukai Tsutsui. Tapi hal itu malah membuat Tsutsui marah karena ia tipe orang yang tidak percaya dengan asmara di dunia nyata. Ia menganggap cinta di dunia nyata itu hanyalah sebuah jalan untuk menyakiti diri saja. Setelah itu Tsutsui menceritakannya kepada Ito. Ito terkaget-kaget mendengarnya. Karena Tsutsui mulai terlibat dalam urusan di dunia nyata. Karena itu ia ingin Tsutsui meminta maaf kepada Iroha atas kejadian sebelumnya. Hari itu, Tsutsui selalu mencari waktu yang tepat untuk meminta maaf kepada Iroha. Tapi di sini Iroha malah mendapat masalah karena ia dituduh sebagai pencuri. Tsutsui yang mengetahui kebohongan itu, langsung saja ia membela Iroha yang tidak bersalah. Di sini terungkap bahwa Tsutsui benar-benar orang baik. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Iroha ingin mengajaknya berpacaran. Tsutsun, 私と付き合って。 Tapi saat itu, Tsutsui sedang berlatih cara untuk meminta maaf kepada Iroha. Kata-kata maaf tersebut malah dianggap sebuah penolakan. Langsung saja seorang gadis bernama Ishino sedikit marah karena hal itu. Ia tak menyangka bahwa pria otaku seperti Tsutsui bisa disukai oleh Iroha yang menjadi idola di sekolahnya. Karena itu, Tsutsui menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya kepada Iroha. Karena niat awalnya ingin minta maaf, ia berharap agar Iroha akan memaafkannya jika ia bisa menjadi pacarnya. Disinilah awal hubungan mereka terjadi. Tapi entah apa alasannya, Iroha hanya ingin menjalaninya setengah tahun saja. Dan Tsutsui harus menjalaninya seperti pacar sungguhan. Menjemput untuk pergi ke sekolah dan bergandengan tangan. Dan hal-hal lainnya seperti makan bareng, menjaga, melindungi, dan berkencan. Walaupun ia tak ingin melakukan hal itu. Keluarganya pun merasa bahwa Tsutsui semakin aneh setiap harinya.
Saat Tsutsui dan Iroha makan bareng, semua siswa lain merasa sangat kaget akan hubungan mereka. Apalagi Mitsuya yang sudah lama ingin menjadi pacar Iroha. Mendengar hal itu, langsung saja Tsutsui berdiri dan menjaga Iroha dari gangguan Mitsuya. Saat itu tiba-tiba Iroha pingsan. 大丈夫か？大丈夫。 Tsutsui langsung saja menggendongnya dan membawanya ke dokter yang selalu Iroha temui. Dokter itu bernama Mabuchi. Di sini Tsutsui benar-benar khawatir akan keadaan Iroha. 大丈夫なんだよな。本当に大丈夫なんですよね。 Tapi ia merasa lega karena bisa melindungi dan menjaga Iroha saat itu. Setelah itu terungkap bahwa Tsutsui mulai menyukai kehidupan nyatanya karena Iroha. Di sini ia bertanya caranya berkencan kepada Ishino. Tapi dengan syarat, Ishino bisa dekat dengan Mitsuya. Terungkaplah bahwa Ishino menyukai Mitsuya. Setelah tahu caranya berkencan, ia langsung mengajak Iroha. Tapi bukannya jalan-jalan dan nonton bareng, Iroha malah ingin pergi ke rumah Tsutsui. Dan hal itu benar-benar membuat keluarga Tsutsui kaget. Mereka sangat senang hingga membuat pesta akan hal itu. 人間の女の子連れてきた。 Di sini Iroha mengatakan bahwa ia memiliki penyakit di kepalanya. Tapi itu hanyalah candaannya saja. Dan ia malah ingin melihat kamar Tsutsui. 普通の部屋みないの。 Tsutsui dan keluarganya berharap agar hal itu tidak terjadi. Tapi Iroha berpura-pura ingin ke toilet, padahal ia ingin melihat kamar Tsutsui. Tsutsui dan keluarganya tidak bisa menghentikan hal tersebut. 短い夢だったね。 Tapi untungnya, Iroha berlagak biasa saja setelah melihat isi kamar Tsutsui yang dipenuhi dengan miniatur karakter anime. Mulai saat itu Iroha juga mulai terbiasa dan menyukai anime pula. Tsutsui benar-benar merasa bahagia karena hal itu. Dan mulai saat itu, ia memutuskan untuk menikmati kehidupan nyatanya, walaupun tidak ada tombol reset di dunia nyata. Kini saatnya ia akan membuat Ishino bisa dekat dengan Mitsuya, tapi Mitsuya masih lebih tertarik dengan Iroha. Setelah itu Tsutsui melihat seorang gadis kecil yang kehilangan ibunya. Di sini Tsutsui melihat kebaikan Iroha yang menolong gadis tersebut, walaupun ia tidak mengetahui bahwa di sana ada Tsutsui. Tapi setelah itu, Tsutsui malah dibuat cemburu karena melihat Iroha berjalan dengan Dr. Mabuchi. Tapi setelah itu, Iroha yang dibuat cemburu dengan kedekatan Tsutsui dengan seorang gadis bernama Ayado. Ia juga seorang otaku yang sangat menyukai anime. Walaupun itu pertama kali Tsutsui mengenalnya, tapi pembicaraan mereka sangat cocok. Setelah itu Tsutsui kembali bertemu dengan Iroha, tapi mereka saling cuek, hingga hubungan mereka sangat terasa berbeda. Setelah itu, Tsutsui mengatakan kepada Mitsuya bahwa ia telah putus dengan Iroha. Hal itu malah membuat Mitsuya marah, karena ia merasa diremehkan oleh Tsutsui. Pertengkaran pun terjadi. Di sini Iroha menolong Tsutsui, dan ia memarahi Mitsuya hingga membuatnya babak belur. Tapi saat itu pula, Tsutsui baru sadar bahwa Iroha benar-benar menyukainya karena sifat baiknya. Iroha sangat berubah setelah bertemu dengannya. Di sini Mitsuya dipaksa Tsutsui dan Iroha untuk mendekati Ishino. 篠さんに連絡先を。あ？ Setelah itu mereka berkumpul bersama, dan terlihat bahwa Ito langsung menyukai Ayado. Dan mereka memutuskan untuk liburan bersama. Disinilah waktu mereka untuk bisa saling dekat. Tapi terungkap pula bahwa Ayado malah menyukai Tsutsui. Hal itu membuat Ito merasa cemburu. Hingga malam harinya, di sini Iroha tahu bahwa Ayado menyukai Tsutsui juga. Hal itu membuatnya langsung pergi dari tempat tersebut. すいません。あれ？どうした？ Dan Ayado benar-benar merasa bersalah. かき回しちゃった。私 Ito mencoba menolongnya dan mengatakan semua perasaan Ayado kepada Tsutsui. Walaupun ditolak, tapi itu bisa membuat Ayado merasa lega. Walaupun Ito merasa tersakiti. Setelah itu, Tsutsui menemui Iroha dan memberikan sebuah hadiah miniatur karakter anime, tapi hadiah itu rusak entah kenapa. Setelah itu mereka bersama-sama merayakan hari Halloween. ごめんなさい。ハロウィンだ。
Tapi di sini perpisahan terjadi. Ternyata candaan Iroha sebelumnya yang mengatakan bahwa ia memiliki penyakit yang mematikan itu benar adanya. Itulah alasan Iroha untuk pacaran dengan Tsutsui setengah tahun saja. Karena ia harus menjalani operasi, Tsutsui benar-benar merasa sedih saat itu. Hingga suatu hari, ia bertemu kembali dengan Iroha, dan ia merasa sangat senang, tapi hanya sekejap. Karena Iroha sudah tidak mengenalnya lagi. どちら様？ずつ高校の時のなくて、ずつごめんなさい。 Setelah itu ia bertemu dengan Dokter Mabuchi. Kesedihan Tsutsui bertambah saat mendengar bahwa Iroha akan menikah dengan Dokter Mabuchi. Walaupun ia bertemu lagi dengan Iroha, Tsutsui akan menjauh dan melupakannya. Hal itu terasa menyedihkan juga bagi teman-temannya Tsutsui, dan mereka memutuskan untuk mencoba membuat ingatan Iroha bisa kembali, walaupun saat itu Iroha dalam acara pernikahannya, dan memberikan hadiah dari Tsutsui. Di sisi lain, Tsutsui sadar bahwa jika tidak ada tombol reset, maka ada tombol restart. Ia langsung berlari untuk menemui Iroha dan berharap bisa mengulang kisah asmara mereka berdua. Akhirnya Iroha bisa menerima akan hal itu dan membuat akhir kisah mereka menjadi bahagia. いや違う、もう一回俺と。 Film pun berakhir. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe dulu. Dan sampai jumpa lagi.